Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada pelaksana acara, terima kasih kepada para hadirin dan terima kasih kepada narasumber kita. Pada hari ini kami dari KKN IT kelompok 009 memasuki kegiatan inti minggu pertama, yaitu sosialisasi yang bertema upaya pencegahan COVID dan gerakan hidup sehat. Alhamdulillah hari ini sosialisasi kita langsung bersama Ibu Dr. Dita Kusumajati. Ya, selamat siang. Yang Mbak, mungkin langsung saja ya Mbak. Oke, kita mulai aja ya. Kami mohon dengan hormat kepada Ibu Dr. Dita untuk memulai menyampaikan materi yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi. Silakan Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan KKN UMY 2021 yang telah memberikan amanah kepada saya ya untuk menyampaikan tentang COVID-19 sendiri ini. Nah, mungkin langsung saja kita bahas satu persatu mengenai apa sih COVID-19 ini sendiri, kemudian apa saja gejala-gejala yang muncul pada pasien-pasien COVID-19 ini, kemudian ada juga mungkin bagaimana pencegahannya, terus kemudian isu-isu apa sekarang yang lagi marak-maraknya gimana tentang vaksin yang saat ini akan diberikan kepada masyarakat di Indonesia sendiri. Nah, kita membahas tentang apa itu COVID-19 sendiri, kita intinya perkenalan terlebih dahulu, tahu asal-usulnya COVID-19 itu sebenarnya apa gitu. Nah, jadi COVID-19 ini sendiri merupakan penyakit virus corona 2019 di mana WHO sendiri memberikan nama itu kepada pasien-pasien yang mengalami infeksi virus corona novel virus 2019. Nah, pertama kali COVID-19 ini ditemukan di Wuhan, Cina. Pada saat itu ada beberapa pasien dengan pneumonia berat, tapi tidak tahu penyebabnya itu apa. Kemudian dilakukan penelitian dulu, WHO sendiri mengumumkan bahwa COVID-19 ini menjadi pandemi di dunia. Nah, di Indonesia sendiri kasus pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 di mana terdapat 2 kasus pada saat itu. Nah, memang untuk saat ini kondisi dari pandemi sendiri ini belum berakhir ya, masih banyak sekali kasus-kasus, masih banyak sekali pasien-pasien yang mengalami COVID-19 itu sendiri. Nah, untuk update jumlah kasus COVID-19 sendiri dari WHO per tanggal 17 Januari 2021 kasus yang terkonfirmasi ini sebanyak 93 juta. Kemudian untuk kasus baru sebanyak 683. Kemudian untuk kasus meninggal itu sudah ada 2 juta kasus meninggal per 17 Januari 2021. Sedangkan di Indonesia sendiri per tanggal 18 Januari 2021 itu ada sekitar 917.000 kasus positif di mana penambahannya itu sekitar 9.000. Ini jumlah yang lumayan banyak sekali, nggak lumayan tapi banyak gitu. Kemudian untuk kasus sembuhnya sendiri juga 745.000 dan kasus meninggalnya itu 26.000. Angka yang besar ya. Kemudian sebenarnya apa sih corona COVID-19 ini sendiri, kemudian bagaimana penularannya? Dengar nggak suaranya? Ormas. Dengar Mbak, dengar. Oke. Jadi coronavirus disease sendiri merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh akut respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 sendiri ini merupakan jenis coronavirus baru yang sebelumnya itu belum pernah diidentifikasi. Nah, di mana inkubasi virus sendiri itu selang waktu antara pajanan terhadap patogen hingga mulai gejala ya.
Nah, itu rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari juga. Nah, resiko penularannya sendiri ini tertinggi diperoleh di hari-hari pertama. Nah, orang-orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan dalam waktu 48 jam sebelum onset gejala dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Nah, penularannya sendiri ini bagaimana? Nah, itu dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan droplet. Yang kedua itu dengan kontak, baik kontak langsung ataupun kontak tidak langsung, dan dengan aerosol. Nah, droplet sendiri mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, droplet sendiri merupakan partikel yang berisi air, di mana diameternya itu lebih dari 5-10 mikrometer. Nah, untuk COVID sendiri ini, droplet ini akan langsung ditularkan dari orang-orang yang bergejala ke orang lain yang berada di jarak dekatnya. Seperti itu. Nah, untuk kontak itu bisa kontak langsung maupun kontak yang tidak langsung. Nah, kontak langsung itu dengan cara berjabat tangan, kemudian memegang orang lain, kemudian berpelukan, seperti itu. Nah, sedangkan kontak secara yang tidak langsung ini, yaitu pada permukaan-permukaan benda. Jadi, orang-orang dengan positif COVID, kemudian dia batuk mungkin atau bersin. Nah, pada saat batuk atau bersin tersebut menggunakan telapak tangan. Nah, nggak sadar itu ketika mereka nggak sadar dilalahe megang-megang benda-benda di sekitarnya. Nah, virus tersebut masih bisa bertahan hidup di permukaan-permukaan benda tersebut. Nah, apabila permukaan benda tersebut dipegang oleh orang lain, nah itu masih bisa ditularkan seperti itu. Nah, kemudian aerosol ini droplet-droplet kecil yang bertahan di udara dalam beberapa jam, semisal pada ruangan tertutup, kemudian ventilasi yang buruk, nah itu mereka masih bisa bertahan hidup seperti itu. Makanya banyak sekali kan klaster-klaster di perkantoran seperti itu, kemudian di tempat-tempat yang ventilasinya buruk. Nah, untuk gejala klinis pada COVID-19 sendiri ini ada berbagai macam ya, tapi yang paling sering kan ini akan menyerang di sistem pernafasan. Nah, selain di sistem pernafasan, dia akan juga menyerang di berbagai organ, semisal otak, kemudian saraf, kemudian di kulit, kemudian di mata, seperti itu. Nah, nanti tergantung diserangnya itu di organ yang mana, dan nanti akan memunculkan gejala yang seperti apa. Nah, semisal di sistem respirasi atau pernafasan, dia akan muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, kemudian sesak nafas. Kemudian di sistem pencernaan, dia bisa menyebabkan terjadinya diare. Kemudian di kulit, yang kemarin heboh-heboh itu Dewi Persik, yang dia bikin video YouTube, dia kan habis COVID ya. Nah, itu muncul ruam-ruam kemerahan kayak gitu. Nah, di otak bisa menyebabkan stroke, kemudian di saraf bisa menyebabkan kejang ataupun penurunan kesadaran. Masih banyak lagi gejala-gejala klinis yang bisa muncul akibat virus corona ini. Nah, saat ini masih banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan. Masih banyak sekali ilmu-ilmu baru yang berharap ditemukan dari kejadian pandemi ini. Kemudian, nah untuk berdasarkan beratnya kasus, COVID-19 ini sendiri dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu ada tanpa gejala, kemudian ringan, sedang, berat, dan kritis. Nah, untuk tanpa gejala sendiri ini yang sudah terkonfirmasi positif COVID ya, melalui pemeriksaan PCR itu dibagi menjadi 5. Yang tanpa gejala sendiri ini pasien yang sudah konfirmasi positif namun dia tidak merasakan gejala apapun. Nah, ini yang kita takutkan seperti itu. Karena ini kan banyak sebenarnya seperti ini, tapi mereka tidak bergejala dan mereka mungkin tidak melakukan pemeriksaan, tapi mereka ada di mana-mana. Nah, yang ditakutkan yang ini. Kemudian gejala ringan, pasien dengan gejala seperti demam, batuk, kemudian tidak nafsu makan, nafas pendek, mialgia, seperti itu, tanpa ada bukti adanya pneumonia virus atau tanpa adanya hipoksia. Hipoksia itu kekurangan kadar oksigen. Kemudian untuk yang sedang itu
kita bedakan antara pasien anak-anak dan pasien dewasa. Kalau pada pasien dewasa atau remaja itu pasien dengan tanda klinis pneumonia. Tanda klinis pneumonia itu ada demam, batuk, sesak, dan nafas cepat, tetapi tidak ada tanda-tanda pneumonia berat termasuk saturasi oksigennya lebih dari 93%. Sedangkan pada anak-anak dalam derajat sedang ini, pasien dengan tanda klinis pneumonia tidak berat dan tidak ada tanda-tanda pneumonia berat seperti itu. Nah, pneumonia berat sendiri, pneumonia berat atau kasus yang berat seperti itu, kalau pada pasien remaja atau dewasa itu terdapat tanda-tanda klinis pneumonia ditambah dengan satu dari frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit, jadi nafasnya cepat banget. Kemudian adanya distress nafas berat dan saturasi oksigen. Sekarang kan banyak sekali yang meriksa saturasi sendiri-sendiri ya, saturasi oksigennya berapa nih kayak gitu. Nah, itu normalnya saturasi oksigen itu lebih dari 95% ya. Nah, kemudian kalau pada pasien dengan pneumonia berat itu saturasi oksigennya kurang dari 93%. Sedangkan kalau pada anak-anak ini pasien dengan tanda klinis pneumonia, batuk atau kesulitan bernafas kayak gitu ditambah setidaknya satu dari gejala di bawah ini seperti sianosis sentral atau saturasi oksigennya kurang dari 93%, kemudian ada nafas cepat, tidak mampu menyusu atau minum, letargi itu penurunan kesadaran, kemudian adanya kejang seperti itu. Untuk yang terakhir itu ada yang ada retraksi dinding dada, jadi dandanya itu sampai terlihat banget kalau pada anak-anak itu. Nah, kemudian pada yang derajat kritis itu sudah terjadi adanya pasien dengan acute respiratory distress syndrome, gangguan nafas yang berat seperti itu. Nah, pada pasien-pasien ini harus dirawat di perawatan yang intensif kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan ketika pada pasien-pasien tersebut, terutama kalau untuk gejala sedang dan berat kan otomatis kita akan merujuk ke rumah sakit khusus COVID seperti itu. Nah, untuk yang tanpa gejala dan gejala ringan, saat ini kan masih banyak orang-orang yang positif dengan tanpa gejala ataupun gejala ringan kan sekarang dilakukan di isolasi mandiri karena rumah sakitnya yang sudah penuh kayak gitu, makanya mereka disuruh isolasi mandiri. Nah, tapi banyak juga kita lihat, kita jumpai kayak gitu. Orang-orang dengan positif disuruh isolasi mandiri, tapi mereka masih aja berkeliaran. Nah, yang sangat disayangkan yang seperti itu gitu. Makanya ini perlu kita edukasi kembali untuk masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sudah dilakukan penyuluhan oleh Kemenkes sendiri. Nah, kemudian untuk klasifikasi gejala yang tanpa gejala tadi memang bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, di mana isolasi mandiri ini dilakukan selama 10 hari minimal 10 hari. Jika dalam 10 hari itu tidak ada gejala sama sekali, maka dinyatakan selesai isolasinya. Pada pasien-pasien dengan gejala ringan, memang bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah juga. Tapi nanti kita lihat dalam 10 hari itu ada gejala enggak. Jika dalam 10 hari itu tidak gejala, ditambah 3 hari jadi 10 hari sejak gejala ditambah 3 hari bebas gejala itu dia tidak ada gejala sama sekali, maka dinyatakan selesai. Kalau untuk yang gejala sedang berat itu nanti tergantung dari DPJD masing-masing seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah COVID-19 sendiri? Nah, ini sudah digembor-gemborkan sekali ya. Sudah ada penyuluhan di mana-mana mengenai kebiasaan 3M. Tapi kok sayangnya masih banyak sekali juga masyarakat yang mungkin belum mungkin belum banyak yang kayak paham seperti itu, bagaimana menggunakan masker yang benar, mencuci tangan yang benar seperti itu. Nah, ini juga harus kita
benar-benar kita kerja keras untuk memberikan penyuluhan sosialisasi caranya memakai masker yang benar, mencuci tangan yang benar, kemudian menjaga jarak, benar-benar kita ingatkan seperti itu. Nah, 3M itu apa aja? Ada yang ingat setelah ada di PPT? Wah, itu ditanya kok. Itu ditanya kok sama dokternya. Ingat nggak, terutama yang sering nongkrong-nongkrong nih, biasanya lupa kebiasaan 3M. Memakai masker, Mbak. Iya, kan udah ada di sini. Ayo jawab. Mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, betul. Tapi ingat ya, sekarang kalian mesti sering banget melihat orang-orang, iya sih pakai masker, tapi mereka sering pegang di bagian depannya. Iya kan, padahal bagian depan itu kan proteksi pertama dari virusnya ya. Tapi kok masih buat main-main, ditaruh di bawah dagu, ya sama aja ya pakai masker kayak gitu. Jadi kita juga harus mengedukasi masyarakat yang benar. Kalau memang akan dicopot maskernya, itu melepasnya dari tali yang belakang tersebut. Talinya dicopot, baru lepas atau buang atau dilipat jadi dua. Pastikan yang khusus. Kan jadi ibunya seneng dibilang udah di streaming di YouTube. Nah, selain itu, kalau memang mau makan, jangan menaruh maskernya itu di bawah dagu, tapi sebaiknya melipat menjadi dua, yang bagian luar tetap bagian luar, yang bagian dalam tetap bagian dalam, dilipat jadi dua, kemudian dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan khusus untuk masker. Kemudian nanti setelah makan baru dipakai lagi. Seperti itu. Kan kebanyakan masih pada ditaruh di bawah dagu. Nah, kemudian yang kedua mencuci tangan. Udah pada bisa 6 langkah cuci tangan. Udah bisa belum? Udah, Mbak. Coba. Kayak di PPT kan, Mbak? Jadi cuci tangan yang disarankan itu adalah cuci tangan 6 langkah. Itu yang direkomendasikan dari WHO, di mana cuci tangan 6 langkah itu dilakukan selama 20 detik. Nah, yang pertama kita itu gosok-gosok telapak tangan kayak gini, digosok-gosok. Kemudian punggung-punggung tangan digosok. Kemudian kita gosok sela-sela jari, terus dikunci-kunci seperti ini. Nah, setelah itu di bagian jempol-jempol. Nah, setelah itu kita gosok dengan kuku-kuku. Nah, insya Allah dengan cuci tangan yang benar itu akan mematikan kuman-kuman ataupun virus kayak gitu. Makanya ini cuci tangan ini benar-benar lagi sudah digembur-gemburkan dari dulu dan semoga sekarang sudah banyak masyarakat yang menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk langkah-langkah pencegahan dan menjaga diri dari COVID ini, kalau untuk dari Kemenkes sendiri itu menerapkan gerakan masyarakat hidup dan sehat. Hidup sehat masyarakat, gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, cara-caranya seperti apa? Itu tadi, makan dengan makanan yang bergizi dan seimbang. Kemudian rajin olahraga dan istirahat cukup, cuci tangan menggunakan sabun, jaga kebersihan, kemudian diharapkan tidak merokok ya. Kemudian minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna, jangan makan makanan sekarang ini kan lagi hitsnya makan makanan yang setengah matang, nggak matang kayak gitu. Nah, itu usahakan dihindari terlebih dahulu dalam posisi sekarang ini. Kemudian apabila merasakan keluhan-keluhan seperti demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker dengan baik, jika batuk atau tutup mulut dengan lengan. Jadi tutup mulutnya itu dengan lengan, bukan dengan menggunakan telapak tangan. Nah, dan yang terakhir itu jangan lupa berdoa. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan di level masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini sendiri? Yang pertama, jauhi keramaian, kemudian tidak menyelenggarakan kegiatan dengan melibatkan banyak orang. Kemudian dapat menghindari perjalanan keluar kota. Kalau tidak benar-benar mendesak,
sebaiknya tidak melakukan perjalanan keluar kota. Kemudian mengurangi berkunjung ke rumah kerabat, WFH ya, work from home, kemudian jaga jarak, anak-anak sebaiknya bermain di rumah dan ibadah sebaiknya di rumah. Kalau memang mau beribadah, kan sekarang udah ada pembatasan-pembatasan ya. Di masjid itu harus ada berapa yang boleh sholat di masjid, kemudian harus memakai masker, sebelum masuk masjid juga harus kita menggunakan cuci tangan terlebih dahulu, sanitizer. Insya Allah sekarang udah banyak yang menerapkan protokol-protokol kesehatan. Nah, untuk vaksin sendiri yang sekarang lagi heboh-hebohnya, heboh banget di media sosial. Wah, itu gimana itu kok masih ada vaksinnya kayak gini, kok itu nggak masuk semuanya. Ya, nanti coba kita belajar lagi sama-sama ya. Bagaimana menyuntikan yang benar, itu kan sudah benar ya. Tapi kok masih ada orang-orang yang seperti itu, biasanya orang-orang yang memang anti vaksin. Vaksin sendiri ini merupakan salah satu upaya dalam menangani COVID-19 termasuk di Indonesia, dan ini sudah diterapkan di seluruh negara, insya Allah, dan seluruh negara ya. Tujuan dilakukan vaksin itu yang pertama menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, kemudian mencapai kekebalan kelompok, jadi herd immunity yang awal-awal dulu digembor-gemborkan. Kemudian yang ketiga itu melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan menjaga produktivitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi. Nah, syarat penerima vaksin, jadi saat ini belum semuanya langsung harus dapat vaksin, itu enggak ya. Contohnya pada pasien-pasien ibu hamil dan pada pasien-pasien pada ibu hamil dan menyusui itu untuk saat ini memang belum diindikasikan pemberian vaksinnya, karena penelitiannya masih terus berjalan saat ini, masih dilakukan penelitian untuk apakah ada efek samping dari vaksin tersebut kepada ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Nah, untuk syarat penerima vaksin itu orang dewasa sehat berusia 18 sampai 59 tahun dan tidak memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir, riwayat kontak dengan pasien yang menunjukkan demam atau gejala saluran pernafasan, riwayat hasil positif pada pemeriksaan PCR swab tenggorok, hasil reaktif pada pemeriksaan antibodi IgM dan IgG SARS-CoV-2, kemudian hamil atau berencana hamil dalam waktu 2 bulan ke depan, nggak ada ya di sini ya. Riwayat asma, riwayat penyakit pembekuan darah, riwayat gangguan sistem imun, dan riwayat epilepsi. Nah, untuk yang tidak boleh diberikan vaksin itu siapa aja? Tekanan darah apabila lebih dari 140/90, ibu yang sedang hamil ataupun menyusui, adanya gejala ISPA dalam 7 hari terakhir, ada anggota serumah yang menderita COVID-19, adanya riwayat alergi, dan adanya penyakit-penyakit bawaan lainnya seperti penyakit jantung, kemudian adanya autoimun, seperti itu. Nah, kemudian yang ditunda ini pada pasien-pasien dengan suhu tubuh demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, kayak gitu. Dan yang lain sebagainya. Divaksin itu akan diberikan kayak lembar screening terlebih dahulu. Jika memang memenuhi persyaratan, nanti akan dilakukan vaksin, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, entah itu ditunda atau bagaimana, nanti itu keputusan dari pihak sananya, kayak gitu. Nah, sekarang ini di era pandemi ini masih aja banyak banget berita-berita hoax, mitos kayak gitu, masih banyak lagi, masih banyak banget. Nah, menurut kalian nih, apakah kita tidak akan tertular virus corona di musim kemarau atau daerah yang panas kayak gitu? Kemarin kan sempat heboh ya. Santai aja, kita kan daerahnya daerah yang panas kayak gitu. Jadi virusnya udah mati duluan kayak gitu. Enggak ya, itu enggak benar ya. Jadi belum ada bukti yang menunjukkan bahwa penyebaran penularan virus corona sendiri ini berkaitan dengan cuaca. Walaupun di cuaca dingin, di cuaca panas itu tetap masih tetap ada laporan
mengenai terjadinya kasus COVID-19 sendiri. Di Indonesia banyak, di luar negeri juga banyak kayak gitu. Dan ini dari WHO pun juga sudah memberikan konfirmasi ya bahwa cuaca itu tidak mempengaruhi adanya terjadinya COVID-19 kayak gitu. Nah, ini banyak juga nih, alah COVID itu sama aja dengan flu kayak gitu. Enggak ya, COVID itu lebih memiliki resiko meninggal dunia 5 kali lebih tinggi dibandingkan flu influenza yang orang-orang sering mengalami. Nah, di mana resiko masuk ICU itu 2 kali lebih tinggi dibandingkan influenza atau flu. Dan angka kematiannya itu COVID-19 sendiri itu 0,5 sampai 1%, sedangkan influenza hanya 0,1% kayak gitu. Nah ini, apakah seseorang pernah terjangkit virus corona bisa kembali terinfeksi lagi atau reinfeksi? Ya benar. Jadi pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh itu juga bisa terinfeksi kembali virus corona tersebut. Kenapa? Karena antibodi memang pada pasien-pasien yang sudah mengalami COVID-19 ini mereka akan timbul antibodi di dalam tubuhnya. Namun antibodi yang sudah terbentuk ini dia dapat menghilang sekitar setelah 3 sampai 12 bulan. Nah, setelah antibodi ini berkurang atau menghilang, maka kemungkinan untuk terpapar virus atau terpapar virus lagi itu kemungkinan bisa terjadi. Nah, biasanya kasus-kasus yang sudah ada itu kan banyak pasien-pasien yang sembuh di Jepang dan Cina itu kembali masuk rumah sakit karena hasil tesnya positif. Mereka itu kebanyakan karena virus kedua yang menginfeksi itu jauh lebih banyak jumlahnya. Kemudian antibodinya yang sudah menghilang, kemudian berbeda. Jadi adanya mutasi virus yang saat ini terjadi itu juga berpengaruh terjadinya reinfeksi virusnya itu. Nah, ini juga mandi air hangat dapat mencegah penularan virus corona. Enggak ya, jadi mandi air hangat itu, air panas itu tidak dapat mencegah dari COVID-19. Suhu tubuh normal seseorang kan di antara 36,5 hingga 37 derajat Celcius. Apabila kita mandi dengan air yang sangat panas, itu justru akan menyebabkan bahaya terhadap kulit kita, bisa membakar kulit kayak gitu. Jadi ini yang harus kita luruskan di masyarakat yang masih sering salah paham, terutama di masyarakat yang mungkin jauh dari jauh dari akses internet mungkin kayak gitu. Nah kemudian, ini juga banyak sekali. Ayo kita makan bawang kayak gitu, bawang putih banyak sekali. Saya dengar kayak gini. Apakah makan bawang putih dapat menangkal virus corona? Enggak ya. Jadi bawang putih ini memang makanan sehat dan memang dari penelitian memang bawang putih ini mengandung antimikroba. Tapi belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa bawang putih ini melindungi orang dari virus corona. Jadi belum menyatakan bahwa ini mengandung antivirus seperti itu. Nah, menyemprot disinfektan ke seluruh tubuh efektif untuk membunuh virus corona. Gimana? Pripun ibu-ibu? Benar apa salah? Ada nggak ya audiens? Ada kayaknya Mbak, ada. Ada ya. Benar apa salah ya? Enggak ya. Jadi menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh itu tidak akan membunuh virus yang sudah masuk ke dalam tubuh. Jadi itu tidak akan berpengaruh. Justru cairan desinfektan ini bisa membersihkan virus hanya pada permukaan benda aja, bukan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini membilas hidung dengan air garam dapat melindungi kita dari virus corona. Ini sampai sekarang juga belum ada bukti secara ilmiah ya bahwa mencuci hidung dengan air garam itu dapat melindungi kita dari infeksi virus corona. Nah, ini yang pemindai termal efektif ini kan kemarin-kemarin sempat dikira
oh ini buat diagnosis, buat penegakan diagnosis dari virus corona, padahal enggak ya. Jadi termometer seperti itu. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini itu untuk mendeteksi suhu tubuh. Kayak gitu. Jika suhu tubuh meningkat, maka dia akan mendeteksi peningkatan suhu tubuhnya itu berapa derajat Celcius, bukan untuk mendiagnosis dari infeksi virus corona sendiri. Nah, minyak kayu putih diminum. Ini juga, aduh, ya nggak apa-apa. Ini berbahaya ya, jangan sekali-sekali minum minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih kan untuk bagian-bagian di luar tubuh, bukan untuk bagian di dalam tubuh. Nah, minyak kayu putih yang diminum ini malah justru dapat menyebabkan efek keracunan. Bisa menyebabkan rasa terbakar di bagian mulut atau hidung, nyeri perut, muntah, kejang kayak gitu. Nah, penelitian ini sebenarnya masih dilakukan. Semoga memang kalau memang ada penelitian ilmiah yang sudah terbukti, semoga segera keluar kayak gitu penelitiannya, segera tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini vaksin pneumonia sekarang banyak sekali nggih rumah sakit yang iklan untuk vaksin pneumonia seperti itu. Nah, untuk vaksin pneumonia sendiri ini tidak mencegah terjadinya infeksi COVID-19 karena kan virusnya itu kan beda ya dengan virus pneumonia. Jadi dengan pneumonia infeksi akibat pneumonia kayak gitu dengan virus ini beda. Nah, memang tapi dengan adanya vaksin pneumonia ini itu dapat mencegah terjadinya infeksi di saluran pernafasan kayak gitu. Nah, setelah divaksin kok tiba-tiba banyak yang mengalami infeksi ya. Ya memang vaksin ini kan membutuhkan waktu untuk memunculkan terjadinya antibodi tubuh setelah disuntikan. Nah, untuk resiko terjangkitnya COVID-19 sendiri memang ada, tapi setelah diberikan vaksin itu resikonya itu akan jauh lebih rendah kayak gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang mau ditanyakan kayak gitu? Bingung nggak ada audiensnya, jadi cepet-cepet. Kita masuk sesi tanya jawab ya Mbak. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Saya mau nanya Mbak. Iya. Mbak, kalau misalnya nih ibu yang baru melahirkan, terus dia lagi ngasih ASI buat anaknya, terus dia positif COVID, anaknya nggak positif, itu ASInya boleh tetap diberikan atau gimana ya Mbak? Oh ya, oke. Aku jawab langsung ya. Jadi kalau dari apa yang sudah saya baca, itu tetap ASI itu tetap diberikan kepada bayinya. Namun tetap ya kita ibu ketika ibu memberikan ASI itu harus sesuai protokol kesehatan, tetap memakai masker sebelum menyentuh bayi itu tetap harus cuci tangan, kemudian dalam kondisi bersih. Jadi sesuai protokol kesehatan. ASI itu tetap boleh diberikan kayak gitu. Tapi memang ada beberapa yang masih pro kontra ya. Ada beberapa yang tidak memberikan, mengadviskan untuk tidak diberikan ASI-nya kayak gitu. Karena untuk saat ini masih dilakukan penelitian apakah ASI kandungan ASI itu juga akan menularkan COVID itu masih dalam penelitian. Tapi untuk sejauh ini masih diadviskan untuk tetap memberikan ASI kepada bayinya dengan sesuai protokol-protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan dalam kondisi bersih kayak gitu. Nah, tapi itu pada saat pemberian ASI ya, setelah pemberian ASI tetap ibu dan bayi tetap dalam posisi terpisah kayak gitu. Oh baik, makasih Mbak. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi? Saya itu ada dari apa ya kemarin? Kemenkes apa ya? Nanti coba ya tak cari-cari lagi biar bisa dibaca-baca sama teman-teman. Mbak, saya mau nanya dong Mbak. Iya. Mbak, kenapa sih Mbak kalau kayak berita-berita sekarang kan beredar kalau vaksin itu hanya diberikan ke orang-orang tertentu, kalau orang-orang dengan penyakit bawaan seperti autoimun, terus kayak lansia itu nggak diberikan vaksin.
Iya, itu tidak diberikan karena ditakutkan apabila diberikan itu akan menimbulkan efek-efek samping kayak gitu. Efek-efek samping yang justru lebih jauh berbahaya kayak gitu. Makanya untuk saat ini belum diberikan untuk vaksinnya, tidak diindikasikan kepada mereka yang mempunyai riwayat-riwayat autoimun. Kayak ada kan beberapa vaksin-vaksin memang yang tidak COVID, tidak hanya vaksin COVID-19, tapi vaksin-vaksin yang lainnya pun juga ada apa ya istilahnya tidak dianjurkan untuk pasien-pasien dengan ya seperti penyakit bawaan, autoimun kayak gitu. Baik Mbak, terima kasih. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mau bertanya bisa lewat room chat juga bisa. Monggo ibu-ibu. Ini berapa sih audiensnya, Dek? 12 Mbak, sama Oh, kita. banyak juga ya. Alhamdulillah. Ayo, mungkin mau sharing-sharing tentang pengalaman di sana, bagaimana pasien-pasien yang apa namanya, yang sudah menjalani isolasi mandiri. Ada kan tetangga-tetangga, udah ada belum ya di sana yang udah yang terkena COVID? Ini Gunung Kidul ya? Iya Mbak. Kayaknya banyak juga tuh Gunung Kidul. Gunung Kidul zona merah ya? Iya Mbak. Mungkin gimana pada saat ada mungkin tetangga desa atau tetangga sendiri yang mengalami COVID-19 kayak gitu, bagaimana perlakuan masyarakat di sana? Apakah 3M ini sudah diterapkan dengan baik di sana kayak gitu? Mbak, saya mau nanya lagi dong Mbak. Ya boleh. Kan waktu itu saya pernah rapid test ya Mbak. Nah, itu hasilnya reaktif. Terus pas swab hasilnya negatif. Itu kenapa sih Mbak? Apa rapid itu nggak terlalu bisa, nggak gimana ya, nggak mendeteksi virus ini cara itu atau gimana sih Mbak? Saya masih belum terlalu paham. Swab PCR. Iya. Ya, memang untuk menegakkan diagnosis COVID-19 sendiri kan dengan swab PCR ya. Nah, apabila swab PCR-nya negatif, insya Allah negatif karena untuk rapid test sendiri itu kan dia bukan gold standar untuk penegakan diagnosis dari COVID-19 sendiri. Jadi dia tidak spesifik virus yang ada di dalam tubuh kita itu apa kayak gitu. Bisa jadi saat kita flu biasa kayak gitu, kita rapid test itu bisa reaktif. Karena dia tidak spesifik untuk mendeteksi COVID-19 sendiri. Untuk mendeteksi COVID-19 sendiri kan perlu dilakukan swab PCR. Kayak gitu. Kayaknya banyak yang kayak gitu ya. Iya, kayak gitu Mbak. Kalau misalnya pembeda rapid PCR sama antigen itu beda jauh nggak sih Mbak? Soalnya kan kalau penerbangan sekarang awalnya harus surat rapid PCR, terus sekarang berubah lagi jadi rapid antigen. Itu Ya, apa karena berbeda atau gimana Mbak? Sebentar, aku ada. Ya beda. Tapi kalau ya beda ya, kalau misal kita mau swab PCR itu kan butuh biaya yang sangat banyak ya. Swab PCR itu kan biayanya sekitar lebih dari 1 juta ya, ada yang 900, ada yang 1 juta, pokoknya sekitar segitu. Nah, untuk masyarakat di Indonesia kalau misal kita sebaiknya memang kalau untuk diindikasikannya memang harus swab PCR. Memang harus swab PCR, tapi untuk biaya yang terlalu tinggi itu apa ya ibaratnya ya rapid antigen pun ya insya Allah nggak apa-apa gitu karena biayanya jauh lebih di bawah swab PCR. Sebenarnya aku ada PPT-nya kayak gitu yang membedakan rapid
antibody, kemudian rapid antigen, terus kemudian swab PCR kayak gitu. Tapi itu medis banget kayak gitu. Kalau mau tak share, boleh nanti tak kirim ya. Oke, Mbak, makasih. Bu, saya mau nanya, Nggih, Bu, monggo. untuk gejala umum penderita COVID selain batuk dan sesak itu apa aja, nggih, Bu? Oh ya, saya ulang slide-nya ya, Bu. Eh, terus gimana cara bedainnya antara demam biasa dengan demam yang kena COVID, Bu? Oh ya, jadi untuk gejala-gejala dari COVID-19 sendiri ini, apa ya? Jadi gejala-gejalanya itu yang paling banyak ditemui adalah pada saluran sistem respirasi karena saluran sistem pernafasan karena memang virus corona sendiri ini kan menyerangnya di saluran pernafasan. Nah, gejala-gejala yang sering muncul itu demam, batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, gangguan sesak nafas. Nah, selain gejala-gejala tersebut, itu ada juga gejala lainnya seperti penurunan kesadaran, kemudian konjungtivitis, mata kemerahan seperti itu, kemudian ruam-ruam kemerahan pada kulit, ada juga hilang penciuman dan pembauan. Apabila menyerang di saluran pencernaan, dia akan menyebabkan terjadinya diare, kemudian mialgia kayak gitu, kayak keju-keju kayak gitu, kemudian nyeri sampai tulang-tulang kayak gitu, Bu. Banyak sekali gejala-gejalanya tuh. Nah, untuk membedakannya, pada pasien-pasien dengan COVID-19 ini akan mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, Ibu, demam tinggi. Halo? Dan ya, halo Bu, gimana? Dan biasanya itu disertai dengan keluhan lain, Bu, selain demam. Akan terjadi gangguan nafas seperti hilang penciuman dan pembauan, kemudian sesak kayak gitu, batuk pilek kayak gitu. Oh, nggih, Bu. Ya, ada Bu tetangganya mungkin. Belum ada, Bu. Alhamdulillah. Berarti Nggih. masih bersih nggih? Nggih. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Ya, ada yang ditanya lagi mungkin sharing-sharing. Gimana Ibu-Ibu, ada pertanyaan lagi? Kalau untuk kebiasaan 3M ini sudah dilakukan ya di Gunung Kidul? Sinyalnya jelek banget ya, Dik. Ya Mbak, kayaknya putus-putus kali ya. Bu, ngapunten nggih, niki suarane putus-putus. Oh iya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Mbak, saya mau nanya lagi dong Mbak. Boleh. Kalau untuk vaksin berarti semua yang berhak dapat itu bakal dapat ya Mbak? Iya. Mulai di ini kan kapan Mbak? Apa? Ini kan ada kloter-kloternya ya. Pertama itu kita lebih ke nakes. Setelah itu baru yang lainnya. Kan kemarin udah Pak Jokowi,
Kemudian nanti tahap pertama ini sekarang sudah mulai, tenaga kesehatan sudah mulai dilakukan vaksin. Nanti kan dapat SMS toh? Bisa dicek. Masih ada sesi tanya jawab atau gimana? Mungkin udah cukup Pak, soalnya ini ibunya barusan WA saya katanya mendung dan hujan, jadi jaringannya putus-putus. Oh, Mungkin sesi tanya jawabnya bisa kita tutup ya Mbak. oke. Ya. Berarti udah ya? Udah atau Mbaknya mau kasih kesimpulan juga boleh. Oh ya, yang untuk nggak kesimpulan tapi mengingatkan kembali bahwa saat ini kita berada dalam kondisi pandemi dan memang situasi ini memang apa ya, bukan situasi yang mudah untuk kita semua kayak gitu. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain, harus saling menjaga satu sama lain agar kita semua dalam keadaan tetap sehat, tetap bisa guyub rukun kayak gitu. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Ingat 3M ya, ingat 3M selalu. Memakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Itu adalah pencegahan yang benar-benar harus kita terapkan untuk saat ini. Memakai masker yang baik benar, mencuci tangan 6 langkah selama 20 detik dan jaga jarak minimal 1 meter kayak gitu. Ya, selalu jaga kesehatan, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Jangan lupa terapkan hidup sehat. Oke, berarti alhamdulillah kita cukupkan kegiatan sosialisasi kita sampai di sini. Terima kasih kepada narasumber Ibu Dr. Dita Kusumajati, kepada teman-teman KKN IT 009 dan kepada ibu-ibu PKK yang telah bersedia hadir siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak Dok atas pemaparannya. Ya, terima kasih. Bagi kami semua. Kurangnya kalau semisal ada pertanyaan juga ini bisa menghubungi saya. Nanti kita bisa komunikasi di luar sesi ini seperti itu. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Acara berarti sosialisasi yang hari ini saya tutup. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dok. Ya, terima kasih ya, Dik.